Assalamualaikum. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Fisika Dasar 3. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Dewi Sinta Nuria. Yang kedua, Neni Dwi Astuti. Yang ketiga, Silvi Titasari. Dan yang keempat, Ratna Wulandari. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu alat optik. Alat optik yang kita bahas adalah lup. Untuk kalian yang belum tahu apa itu lup, yuk simak video ini. Pengertian lup. Lup merupakan alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung yang dipergunakan untuk melihat benda kecil supaya tampak lebih jelas atau lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Lup merupakan kaca pembesar, sehingga bayangan yang dihasilkan lup akan bersifat tegak, nyata, dan diperbesar. Seperti yang kalian ketahui bahwa lup terdiri dari lensa cembung. Lensa cembung sendiri memiliki kemampuan untuk membentuk bayangan maya yang diperbesar jika benda terletak di antara titik fokus dan lensa. Untuk lup, benda selalu diletakkan dalam ruang 1, sehingga bayangan akan terletak di ruang 4. Bayangan yang terletak di ruang 4 bersifat maya dan tegak, sehingga jarak bayangan yang dibentuk lup selalu negatif. Selanjutnya, kita akan masuk kepada prinsip kerja lup, yaitu apa yang dimaksud dengan sudut pandang atau sudut lihat. Dari penjelasan sebelumnya, dikatakan bahwa benda-benda yang jauh letaknya tampak lebih kecil dibandingkan dengan benda yang letaknya dekat walaupun benda-benda itu sama besarnya. Pada gambar ini dilukiskan dua benda, yaitu benda A dan benda B yang sama besarnya. Benda B akan lebih dekat ke mata dibandingkan dengan benda A. Benda B akan tampak lebih besar daripada benda A. Hal ini dikarenakan sudut lihat benda B yaitu A2 lebih besar daripada sudut lihat benda A yaitu A1. Jadi, semakin dekat benda semakin besar sudut lihatnya dan benda akan tampak semakin besar. Tetapi, bila jarak benda ke mata lebih kecil daripada jarak titik dekat mata yang diketahui adalah 25 cm, walaupun benda tampak lebih besar, akan terlihat tidak jelas atau kabur. Dalam hal ini, untuk memperbesar sudut lihat agar benda tetap tampak jelas, maka digunakanlah lensa cembung sebagai lup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses pembentukan bayangan pada lup. Dalam menggunakan lup, dikenal dua cara pengamatan, yaitu pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum dan pengamatan dengan mata tidak berakomodasi. Oleh karena itu, proses pembentukan bayangan pada lup ada dua macam. Sebelum membahas proses pembentukan bayangan pada lup, kalian harus terlebih dahulu mengenai perbesaran angular pada lup. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan perbesaran angular pada lup? Nah, perbesaran angular pada lup yaitu meskipun jarak terdekat objek yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata adalah 25 cm untuk jenis mata normal atau emetropi, lup memungkinkan kalian untuk menempatkan objek lebih dekat dari 25 cm, bahkan harus lebih kecil daripada jarak fokus lup. Hal ini terjadi karena ketika seseorang mengamati objek dengan menggunakan lup, yang kalian lihat adalah bayangan objek, bukan objek yang sebenarnya. Ketika objek lebih dekat ke mata, sudut pandangan mata akan menjadi lebih besar, sehingga objek terlihat lebih besar. Perbandingan sudut pandangan mata ketika menggunakan lup dan sudut pandangan mata ketika tidak menggunakan lup disebut perbesaran sudut. Supaya lebih jelas, perhatikan gambar ini. Dengan demikian, perbesaran yang terjadi pada lup adalah perbesaran angular.
Secara matematis, perbesaran angular pada loop dapat dituliskan sebagai M theta sama dengan gamma sama dengan tan theta aksen dibagi tan theta, di mana M theta merupakan perbesaran sudut angular, theta merupakan sudut penglihatan tanpa menggunakan loop, dan theta aksen merupakan sudut penglihatan dengan menggunakan loop. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses pembentukan bayangan pada loop pada saat mata berakomodasi maksimum. Akomodasi maksimum terjadi saat di mana otot siliari mata dalam kondisi paling tegang, di mana pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum mengakibatkan mata cepat lelah. Namun, keuntungannya adalah perbesaran maksimum suatu benda. Ketika melakukan pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, benda yang akan diamati diletakkan di ruang satu, sehingga berlaku rumus lensa cembung yaitu 1/S sama dengan 1/F min 1/S aksen. S merupakan jarak benda, F merupakan jarak fokus, dan S aksen merupakan jarak bayangan. Sehingga dapat kita peroleh perbesaran angular untuk mata berakomodasi maksimum ialah M sama dengan 25/F min 25/-25 atau M sama dengan 25/F plus 1, di mana M merupakan perbesaran angular dan F merupakan jarak titik fokus lensa. Lalu kita akan membahas tentang proses pembentukan bayangan pada loop pada saat mata tak berakomodasi. Mata tak berakomodasi ketika saat melihat benda, otot siliari dalam keadaan rileks. Pengamatan dengan mata tak berakomodasi menguntungkan, karena mata tidak cepat lelah, tetapi perbesaran benda kurang maksimum. Ketika melakukan pengamatan dengan mata tak berakomodasi, benda yang akan diamati harus diletakkan tepat di titik fokus. Perbesaran angular yang didapatkan yaitu M sama dengan 25/F. Lalu, kita akan membahas tentang persamaan sistematis, di mana kemampuan loop untuk memperbesar bayangan benda dinyatakan oleh perbesaran sudut loop. Perbesaran sudut loop adalah perbandingan sudut antara mata dengan bayangan benda. Ketika benda dilihat melalui loop, terdapat suatu sudut antara mata dengan benda. Ketika benda dilihat secara langsung dari titik dekat mata normal secara sistematis. Rumus umum perbesaran sudut loop adalah M sama dengan theta aksen per theta, atau M sama dengan H/S dibagi H/N, atau juga bisa H/S dikali N/H, sehingga kita mendapatkan rumus M sama dengan N/S. Yang di sini adalah M sama dengan titik dekat mata normal, theta adalah sudut antara mata dengan kedua ujung benda, H adalah tinggi benda, S adalah jarak antara benda dengan lensa, theta aksen merupakan sudut antara loop dengan kedua ujung benda, H merupakan tinggi benda, dan M merupakan perbesaran sudut. Rumus perbesaran sudut pada saat mata berakomodasi minimum atau mata tak berakomodasi ialah M sama dengan theta aksen per theta, atau H/F dibagi H/N, atau bisa dituliskan juga dengan H/F dikali N/H, sehingga akan dihasilkan rumus M sama dengan N/F, yang dimana M merupakan perbesaran sudut, N merupakan titik dekat mata normal, dan F merupakan jarak fokus loop. Persamaan ini menunjukkan bahwa perbesaran sudut loop berbanding terbalik dengan panjang fokus loop. Semakin besar panjang fokus loop, semakin kecil perbesaran sudut loop. Sebaliknya, semakin kecil panjang fokus loop, semakin besar pula perbesaran sudut loop. Kemudian kita akan menuliskan rumus perbesaran sudut loop ketika mata berakomodasi maksimum, di mana M sama dengan H dikali N plus F per F dikali N dibagi H/N, atau bisa juga ditulis menjadi N plus F dibagi F, atau kalian juga bisa menuliskannya menjadi M sama dengan N/F plus 1.
Berdasarkan kedua rumus tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbesaran sudut loop lebih besar ketika mata berakomodasi maksimum. Jadi, jika kita mengamati suatu tulisan yang sangat kecil menggunakan loop, maka ukuran tulisan tampak lebih besar ketika mata berakomodasi maksimum. Nah, kira-kira seperti itu guys penjelasan singkat mengenai alat optik loop. Semoga dapat membantu ya untuk kalian yang masih bertanya-tanya tentang pengertian loop. Oh iya, satu lagi, kalian jangan patah semangat belajar ya. Cukup sekian dulu video kali ini. Bye-bye guys. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.